Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Anggun di sini. Gimana Anggun? Apakah udah mulai bosan duduk di sana? Enggak. Masih aman ya Anggun ya? Masih aman. Terkendali semuanya ya? Oke. Nah Anggun, apa sih suka dukanya menjadi seorang penyanyi menurut Anggun? Kalau suka duka sih Anggun sebenarnya jalanin aja sih Kak. Soalnya pastinya nggak mungkin semuanya lurus terus nggak ada kendala sama sekali kan. Jadi ya Anggun kalau yang jelek-jelek Anggun lupain aja. Nggak terlalu Santai aja lah dibawa gitu pusing ya. Pokoknya fokus Ya, sama fokus cita-cita, sama- mau ngapain, targetnya gitu aja ya Anggun ya? Ya, Keren sekali. Dan berarti nggak ada nih hal-hal lain di luar itu yang buat Anggun kayak pusing gitu. enggak. Tapi pernah nggak sih Anggun kayak overthinking dengan omongan orang, komentar-komentar orang? Pastinya pernah, soalnya Anggun kan juga masih kecil kan. Jadi Anggun pernah merasa apa Anggun udahan aja nyanyinya Pernah kayak kepikiran kayak gitu udah berarti? pernah banget. Terus kemarin waktu itu juga kan ikut lomba kan, terus waktu itu juga lagi nggak bagus kan, jadi kayak apa Anggun udah nggak usah di pop aja lagi gitu kan. Terus ada yang nyemangatin juga dari pihak yang lomba kan, makanya dapat juara 1 piala bergilir. Yang bergilir ini ya? Iya. Ya keren. Berarti ini kalau misalnya tahun depan harus untuk dipertahankan nih, kalau enggak pindah ya? Iya, pindah. Oh gitu. Gimana rasanya waktu itu dapat piala ini? Nggak nyangka sih, soalnya Anggun juga kan waktu sebelum lomba itu 2 hari sebelum lomba itu juga lomba kan. Itu yang juara 3 lagu dangdut kan. Terus itu Anggun kalah banget di popnya, jadi dapatnya di dangdut. Jadi itu kan dua genre kan, 2 hari. Terus yang ini juga 2 hari, malah dapatnya di pop yang ini. Dapatnya di Iya. pop malah ya. Nah, juara umum di pop. Oke. Tapi kalau berarti ini udah pernah mau berhenti. Pernah, Jenuh artinya udah pernah ya Gun? udah banget. Udah. Pernah vakum nyanyi berapa lama Gun? Waktu itu pernah kayaknya 6 bulanan kayaknya. Oh, lama Pernah. juga ya? Iya, Itu benar-benar stop nyanyi. iya, stop banget. Latihan pun enggak? Latihan paling cuma nyanyi-nyanyi di rumah doang. Oh gitu. Itu memang Anggun lagi nggak mau gitu. Ya, lagi waktu itu juga lagi magang kan, jadi Oh. sibuk juga. Jadi agak susah ya Gun. Iya, Tetaplah pendidikan nomor 1 Iya. ya artinya. Tapi menurut Anggun sendiri nih, semua orang itu bisa nggak sih nyanyi? bisa asalkan ada kemauan sih Kak. Soalnya Anggun juga dulu kan nggak bisa nyanyi. Jadi karena ada kemauan, terus juga ada bakat kan. Jadi ya udah ngalir aja. Alhamdulillah sekarang bisa kayak gini. Berarti suara itu bisa dilatih gitu ya? Bisa. Semua orang bisa nyanyi, tapi nggak bisa mengontrol lagu gitu, nggak bisa mengontrol suaranya. Jadi harus dilatih. Ya. Untuk gimana bisa ngontrol itu harus dilatih agar terbiasa Iya. gitu ya Gun ya. Harus dibiasain. Itu ada juga kan biasanya kalau nyanyi kalau nadanya udah tinggi banget tuh pusing nggak sih kepala? Ya, karena kan kalau di dalam nyanyi itu kan kalau nggak salah ada pernapasan diafragma, terus ada suara dari perut, ada suara dari leher, sama suara dari saraf. Jadi kalau misalnya dari nada tinggi, kalau pakai suara saraf ya sakit kepala. Jadi kalau misalnya nada tinggi, suaranya harus dari perut. Ya. Anggun pernah nggak tuh ngerasain kayak sakit kepala itu? Kalau dulu awal-awal nyanyi kan belum ngerti Kak, jadi pernah pastinya. Jadi balik-balik lagi itu semua dengan teknik ya Gun ya. Teknik nyanyinya. Tapi ada juga kan yang biasanya yang udah belajar teknik ketika nyanyi tuh fokus dengan tekniknya.
Jadi feel-nya itu yang Iya, Anggun bilang tadi susah iya. untuk disampaikan itu ya. Susah. Nah itu kan gimana? Kalau feel gimana caranya untuk mempelajari? Sebenarnya Anggun tuh kayak bisa dibilang belum ngerti tentang percintaan kan. Sekarang kan banyak lagu percintaan kayak gitu Iya. kan. Soalnya Anggun juga belum pernah pacaran, jadi Anggun waktu nyanyi lagu percintaan Anggun nggak bisa menyampaikan feel-nya kayak gitu kan. Jadi diajarin sama Mas, anggap aja itu tentang ayah bunda gitu, tentang orang tua. Jadi Anggun bisa menyampaikan lagu-lagu sedih yang kayak gitu. Jadi Anggun ngebayanginnya itu ayah gitu. Ngebayanginnya Iya. orang tua jadinya Iya. yang Anggun ya, baru feel-nya bisa sampai gitu Iya. ya. Menurut Anggun kalau misalnya feel-nya nggak sampai itu gimana Gun? Kalau feel-nya Anggun sering juga sih nggak kesampaian feel-nya kan, nggak ngebuat orang itu merasakan apa yang dimaksud sama lagunya kan. Jadi kalau misalnya itu sih Anggun belum ngerti Kak, soalnya Anggun juga masih sering kayak gitu. Masih apa belajar gitu Iya, ya masih Anggun belajar, ya. masih banyak harus belajar. Jadi memang jadi penyanyi itu nggak fokus sama suara doang berarti ya. Iya, Ada hal-hal ada yang lain. bilang juga kalau nyanyi tinggal nyanyi aja gitu kan, banyak banget yang bilang gitu. Tapi dia nggak tahu kalau kita yang penyanyi harus mengeluarkan power, harus memikirkan Iya. dinamika semuanya. Mikir tapi jangan kelihatan mikir gitu ya. Iya. Lirik lagu aja waktu lomba nggak boleh kelihatan mikir lirik gitu. Jadi kalau nyanyi ngalir aja gitu. Tapi pernah salah lirik. Pernah pastinya kalau Pernah ya? Iya. Tapi ya udah lah ya, jadiin Iya. pelajaran aja Iya, kalau jadi kayak begitu ya pelajaran. Anggun ya. Iya. Seru juga ya artinya ya. Seru. Tapi sejauh ini Anggun enjoy jadi penyanyi. Enjoy banget. Enjoy. Soalnya dari kecil kan emang cita-cita, jadi bawa enjoy aja. Emang suka juga nyanyi, hobi. Seneng ya Gun Iya. ya, jadinya bisa perlahan menggapai cita-citanya, menggapai Iya. mimpinya itu yang Gun. Jadi profesi juga sekarang kan. Jadi profesi. Dari hobi yang jadi- menghasilkan uang. Iya. Bener. Lebih oke lagi ya Gun. Iya. Tapi kan kalau nyanyi ini kan harus terlihat sebagai orang-orang yang ada di dunia hiburan kan pasti harus terlihat happy, harus Iya. terlihat selalu ceria begitu. Nah dengan wanita ini biasanya dengan moodnya yang gampang berubah-ubah, itu gimana sih Anggun mengontrolnya? Misalnya udah janji nih, udah tentang kontrak misalnya nampil hari ini, dan hari itu moodnya lagi kurang baik, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Gimana nih caranya Anggun untuk mengatasi itu? Anggun sih kayak kalau misalnya itu kejadiannya seringnya di rumah sih, kayak lagi keselnya kayak di rumah kan, terus waktu di tempat itunya Anggun doa aja sih, kayak doa terus istighfar gitu, terus tenang lagi hatinya. Oh Jadi gitu. sebelum nyanyi Anggun harus doa dulu, baca bismillah, al-fatihah, terus istighfar sama salawat. Selamat gitu ya. Oke. Jadi tetap berdoa dulu Iya, intinya tenang, Anggun biar biar tenang. tenang, Iya. biar reda nih emosi-emosi yang ada itu ya Anggun. Ya, Ya kan kalau bahas tentang profesi ini kan pasti harus itu ya, harus terlihat selalu baik. Nah, kadang keadaannya lagi kurang baik, mungkin begitu ya Anggun. ya. Tapi ada nggak sih trik dari Anggun untuk menjaga stamina-nya nih, untuk menjaga suaranya juga? Ada ritual-ritual khusus nggak? Mungkin semacam minum apa gitu biasanya? Kalau Anggun sendiri sih, kalau misalnya lagi parau itu, kalau sekarang kan lagi parau tuh, disuruh ayah minum biji selasi, Oh gitu. ya yang warna merah, terus sama minum air jeruk, gitu sih. Itu rutin Gun? Nggak Kalau rutin lagi juga, serak kalau aja? lagi serak aja. Oh gitu. Tapi ada nggak sih jaga makanan? Nggak Kalau- makan goreng mungkin? Ya, Anggun nggak bisa makan gorengan. Sama Kalau sekali? Iya, nggak juga sih kalau misalnya mau nyanyi doang. Jadi waktu mau nyanyi baru
latihannya di 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 latihan ya? di latihan lagi, terus di makanannya nggak Nggak ada gorengan. ya nggak ada digoreng-goreng, jadi direbus aja gitu. Oh gitu. Jadi memang nggak boleh. Atau pernah nggak sih coba gitu ada makan gorengan ternyata berpengaruh ke suara? Pernah, waktu itu Anggun sebelum lomba kan gitu, terus waktu itu disuruh makan dulu sama ayah supaya powernya keluar. Ya, terus Anggun makannya padahal itu nggak gorengan kak, itu ayam panggang, tapi nggak bisa juga soalnya itu kan ayam panggang. Nggak ada minyaknya kan seharusnya? Iya, seharusnya nggak ada kan, tapi dia kan ada bumbu-bumbunya kayak gitu. Jadi Anggun kalau setiap lomba makannya telur direbus aja, telur direbus gitu. Jadi gimana Gun mempengaruhi suaranya tuh jadi seperti apa? Kalau di nada rendah sih aman, tapi kalau di nada tingginya Jadi nggak serak sampai? gitu. Oh oke. Iya, Terdengar banget gitu ya perbedaannya. terdengar banget. Apalagi kalau jurinya peka banget Peka kan. banget. Kemarin juga kayak gitu lombanya soalnya. Oke. Nah Anggun, ini kita sudah berada di penghujung. Tapi sebelum itu boleh sampaikan dulu kepada para pemirsa opini, khususnya untuk anak-anak muda, gimana sih caranya agar terus semangat untuk meraih mimpinya seperti Anggun? Boleh disampaikan Anggun? Semuanya kalau mau menggapai impian harus ada kemauan dan bertekad, harus benar-benar latihan supaya bisa menjadi yang terbaik. Oke, begitu Anggun. Oke. Jadi intinya kata Anggun tadi kalau misalnya mau meraih mimpinya harus tekadnya yang bulat ya Anggun ya. Harus tekad. Harus dengan keinginan penuh, harus dengan usaha juga dan doa jangan lupa ya Anggun. Dilengkapi dengan doa. Ini berarti memang semua orang sebenarnya memiliki kesempatan ya Gun untuk meraih mimpinya. Tinggal bagaimana lagi nih, bagaimana orang untuk mencapai, untuk bisa meraih mimpi itu. Dan Anggun kalau misalnya kita presentasikan nih, berapa 10% paling tingginya ya misalnya, berapa persen kira-kira Anggun udah mendekati mimpi Anggun? Kalau sekarang sih masih 6% sih. 6%. Soalnya Berarti Anggun masih harus belajar banyak. Tinggal 4%-nya lagi. Oke deh Anggun, terima kasih banyak ya Anggun. Semangat terus, semoga plan-plannya bisa terwujud semuanya. Semoga lancar ya. Nah untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini pukul 11 hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utar Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.